world to set you free. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana visi dan misi Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi serta bagaimana mutu pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif eksploratif. Ari Kunto memberikan pertanyaan bahwa metode penelitian deskriptif eksploratif sebagai sebuah riset yang umumnya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada. Pondok pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam ternyata telah banyak yang berfungsi dan berperan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Pada umumnya, pondok pesantren memiliki potensi untuk maju dan berkembang, memberdayakan diri dan masyarakat lingkungan. Hal ini karena adanya potensi dan peluang pada pondok pesantren. Antara lain, yang pertama, pondok pesantren lembaga yang didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat. Sangat berperan dalam pembentukan moral bangsa. Yang kedua, adanya figur ulama atau tokoh karismatik pada pondok pesantren yang disegani dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai pada pondok pesantren. Yang keempat, tersedianya lahan yang luas karena pada umumnya pesantren berada di perdesaan. Lalu yang kelima, jiwa kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan para santri dan keluarga besar pesantren. Lalu yang keenam, minat masyarakat cukup besar terhadap pesantren karena di samping diberikan pendidikan agama tapi juga dibimbingan dengan moral. Sejak berdirinya pada abad yang sama dengan masuknya Islam hingga sekarang, pesantren telah bergurumul dengan masyarakat luas. Pesantren telah berpengalaman menghadapi berbagai corak masyarakat dalam rentang waktu. Pesantren tumbuh atas dukungan mereka. Bahkan menurut Husni Rahim, pesantren berdiri didorong permintaan dan kebutuhan masyarakat sehingga pesantren memiliki fungsi yang jelas. Fungsi pesantren pada awalnya berdirinya sampai dengan sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan, dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dan dalam membangun sistem pendidikan. Jika ditelusuri sebagai kelanjutan dari perkembangan dakwah, sebenarnya fungsi edukatif pesantren adalah sekedar membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. Keunggulan pendidikan pesantren yang menjadi primadona di dunia pendidikan hingga saat ini dikarenakan kurikulum yang ditawarkan bukan hanya untuk mengajar materi semata, tetapi pendidikan pesantren lebih memberikan keteladanan dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu bagian dari dakwah. Sementara di sisi lain pesantren merupakan pusat keteladanan dari seorang kiai kepada santrinya yang saling berinteraksi lebih kurang 24 jam. Dengan demikian, sebagai salah satu pondok pesantren, maka pondok pesantren Miftahul Falah mempunyai visi misi tersendiri dengan tujuan untuk mewujudkan peranan pesantren pada umumnya. Di mana visi pondok pesantren Miftahul Falah adalah berperan aktif dalam membentangkan syariat Islam dan kerjasama dengan masyarakat yang diiringi penanaman
tata nilai dan ajaran Islam sebagai wujud sumbangsi kepada nusa, bangsa, dan agama dalam pembentukan ilmu dan pembentukan watak yang islami. Sementara misi pondok pesantren Miftahul Falah terdiri dari beberapa di antaranya. Pertama, mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Yang keempat, membentuk santri yang berkarakter. Dalam mewujudkan visi misi Pondok Pesantren Miftahul Falah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah membentuk organisasi santri yang bertujuan untuk mengelola dan mengurus program atau kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kualitas produk pesantren Miftahul Falah, di mana organisasi tersebut dinamakan dengan DESAN, yang merupakan singkatan dari Dewan Santri. Pengurus Dewan Santri ini terdiri dari santri-santri pilihan yang bisa mengemban tanggung jawab, di mana DESAN sebagai salah satu organisasi di Pondok Pesantren Miftahul Falah mempunyai susunan kepengurusan, di antaranya Rois atau Roisah, sekretaris, bendahara, dan terdiri dari beberapa bidang. Di antaranya ada bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat, bidang PAO, bidang Kominfo, bidang keamanan, dan bidang minat dan bakat. Dengan adanya beberapa bidang dan dalam DESAN, maka implementasi visi misi Pondok Pesantren Miftahul Falah dapat diadakan dengan program bidang masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dan menjelaskan atau membacakan tentang mutu pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi. Mutu pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi ini atau di pesantren manapun itu tentu terkait erat dengan proses pembelajaran. Dan juga di Miftahul Falah Cileunyi ini pembelajaran berlangsung sejak pagi sampai dengan malam hari. Sejak bangun tidur, sebelum sholat subuh, santri sudah belajar. Santri sudah belajar melakukan ibadah. Siang hari belajar di madrasah, sore hari belajar di pondok, dan malam hari belajar di asrama, masjid, aula, dan di masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi ini merupakan pendidikan full day, kontekstual, dan vokasional. Oleh karena itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan keilmuan yang diajarkan pengelola pondok, pengasuh, dan ustadz-ustadzah harus memiliki persiapan pengajar yang matang, melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta melakukan penilaian hasil belajar secara rutin dan berkala. Pembahasan mengenai mutu pembelajaran di pondok pesantren ini sesungguhnya terkait dengan 3 hal, yaitu perencanaan pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran, di mana antara satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan. Seperti kita ketahui bahwa ketika pondok pesantren ingin menggunakan metode A, metode B, dan metode C dengan menggunakan rencana-rencana dan juga proses dalam pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang dapat dibawa untuk kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan ilmu dan belajar di dunia dan juga di akhirat.